Rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita dengan memberikan berbagai macam nikmat dan keutamaan kepada kita, sama nikmat iman dan Islam ya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini di pagi hari Jumat yang mulia ini kita dapat berkumpul kembali setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan tilawah ya. Untuk hari ini kita masih melanjutkan yang kemarin berada di surat An-Nisa ya. An-Nisa ayat 47. Ya. Mulai dari ayat 47. Selanjutnya salawat dan salam kita pun sanjungkan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, para sahabat dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan kita mendawamkan salawat atas Nabi kita mendapatkan syafaatul uzma ya di akhirat. Mari kita awali tilawah kita dengan ta'awuz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala bariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi isman mubina. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali ke ayat 47.
Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuha. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu. Wahai orang-orang utul kitab, utul yang diberi alkitab, alkitab. Aminu, aminu, berimanlah kalian. Aminu, berimanlah kalian. Bima, dengan apa nazzalna kami turunkan. Musaddiqan, yang membenarkan. Lima, bagi apa, yaitu bagi kitab, ma'akum, bersama kalian. Min qabli, min qabli, min dari qabli, qabla ya, sebelum. Min qabli, dari sebelum. An-natmisa, an, bahwa natmisa, kami mengubah. Wujuhan, muka-muka, wajah-wajah ya, wajah-wajah mereka. Fanarudduha, maka kami putarkannya, ala adbariha, atas belakangnya, dubur ya, buri ya, belakang. Au nal'anahum, atau nal'anahum, kami kutuki mereka, kama, seperti atau sebagaimana la'anna, kami melaknat ashabas sabti, orang-orang yang berbuat maksiat, as-sabti, pada hari Sabtu. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, bagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Hadirin rahimakumullah, ayat ini masih berhubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Mana pada 2 minggu yang lalu ya, kita telah menguraikan beberapa hal atau yang terkandung di dalam apa yang kita baca, terutama di dalam ayat 43 ya waktu itu, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang orang untuk mengkonsumsi atau meminum khamr ya ketika sudah mendekati waktu sholat, karena pengaruhnya begitu kuat ya, sehingga seolah-olah orang yang membacanya itu jadi tidak sadar ya, orang yang melaksanakannya tidak sadar. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Di waktu itu, waktu sebelum khamr diharamkan secara mutlak gitu ya, di mana Allah Subhanahu wa taala karena begitu kuat tradisi meminum khamr di kalangan bangsa Arab waktu itu, sehingga Allah yang maha bijaksana mengharamkannya itu tidak sekaligus ya, jadi step by step itu ya, sedikit demi sedikit. Sebelum nanti ketika melihat kaum muslimin sudah begitu kuat keimanannya, maka dilarang secara mutlak. Ini larangan yang kedua, di mana Allah itu melarang kepada yang suka minum khamr itu
janganlah kalian meminumnya ketika waktu sholat akan tiba gitu ya. Nah, pengaruhnya akan terbawa ketika sholat. Nah, ini pun menjadi ibroh tentu saja bagi kita ya, di mana di dalam berdakwah ya tentu saja itu tidak saklek gitu ya. Jadi mesti dilaksanakan dengan metode ataupun dengan cara yang sebaik-baik. Di mana metode kadang-kadang lebih baik, lebih utama ya dari materinya itu sendiri. Materinya baik tapi menyampaikannya kurang baik, jadi masyarakat tidak menerima, bahkan melawan. Maka kita mesti mengikuti bagaimana yang Allah contohkan ya di dalam mengajak ataupun memerintah ataupun melarang gitu ya, sesuatu. Pada ayat 47 Allah Subhanahu wa taala ya, di sini mengingatkan, bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kepada ahli kitab. Di sini cenderung kepada ahli kitab itu Yahudi ya dan Nasara. Yahudi dan Nasrani. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu ya. Wahai orang-orang yang diberikan kitab, Alkitab, berimanlah kalian bima nazzalna musaddiqan, itu agar beriman kepada Al-Qur'an ya, bima nazzalna musaddiqan, dengan apa yang telah kami turunkan ya, yang telah kami turunkan dan membenarkan kitab itu gitu ya. Lima ma'akum, dengan apa yang kalian terima. Nah, karena Yahudi dan Nasara itu bersikukuh ya, tetap berpegang teguh ya kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, yang turunkan kepada mereka itu ya kepada Injil ya. Nah, mereka tetap berpegang teguh pada itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan agar meninggalkan kitab-kitab tersebut, beralih ya kepada Al-Qur'an. Mengapa kitab-kitab terdahulu yang terdahulu diturunkan harus ditinggalkan dan beralih kepada Al-Qur'an ya? Ya, sebagaimana sebuah undang-undang itu ya, memang ada masa berlakunya. Ketika sudah ada undang-undang terbaru, undang-undang lamanya ditinggalkan lah gitu ya. Ad-din, agama itu dikatakan sebagai ad-din. Ad-din itu sebuah peraturan yang menyeluruh gitu ya. Di mana Al-Qur'an di dalamnya adalah ad-din, aturan-aturan yang Allah tetapkan. Nah, maka ketika ada aturan baru, ketika ada kitab yang terbaru yang disempurnakan oleh Allah, maka kitab-kitab lama seharusnya itu ditinggalkan. Ini Yahudi dan Nasara itu masih berpegang teguh pada kitabnya, padahal kitab tersebut itu sudah katakanlah kadaluarsa gitu ya, karena memang di dalamnya sudah banyak perubahan-perubahan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bahkan mengancam gitu ya, ketika masih berpegang teguh kepada kitab tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam annat misa wujuhan panaruddaha ala adbariha. Allah mengancamnya itu dengan akan mengubah ya, akan mengubah wajah-wajah mereka ya, lalu kami putarkan ke belakang gitu ya, seperti itu. Mengubah wajahnya yang tadinya ada hidung, mata, telinga jadi rata gitu, jadi seperti itu. Kemudian Allah akan membalikan posisinya, yang tadinya mukanya menghadap ke depan jadi kebalik ya, kepalanya memutar ke belakang, jadi di depan bagian ubun-ubunnya. Nah, ini
ancaman Allah terhadap mereka yang masih berpegang teguh kepada kitab-kitab terdahulu, ya kan seperti itu. Kemudian Allah akan melaknat sebagaimana yang telah Allah lakukan terhadap ashabus sabti, terhadap orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, ya, di zaman dulu, zaman Nabi Musa. Nah, hadirin rahimakumullah, ini 2 bahkan 3 ancaman yang Allah berikan. Di dalam beberapa keterangan terkait dengan ayat ini, ada bagian yang mengikuti itu, ya, perintah Allah ini. Banyak ahli kitab yang saat itu beralih menjadi muslim gitu, ya, beriman kepada Allah, meninggalkan kitab-kitab terdahulu yang selama ini mereka pegang, kembali mengikuti perintah Allah, yaitu mengakui Al-Quran. Di antaranya adalah di situ disebutkan dalam sejarah itu Abdullah bin Salam, ya. Karena mereka tahu bahwa dulu pernah Allah melaknat terhadap orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, di mana mereka jadikan pada zaman Nabi Musa itu kirodatan khosiin, ya, menjadi kera gitu, ya, menjadi kera. Nah, ini pun mereka takut terulang kembali. Jadi ada sebagian dari ahli kitab, ya, yang memenuhi perintah Allah ini. Nah, sehingga Allah menggugurkan laknat ini ataupun ancaman ini karena ada sebagian di antara mereka itu yang memenuhi perintah Allah ini, terutama yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam, ya, beserta kawan-kawannya. Nah, hadirin rahimakumullah, terkait dengan ashabus sabti, orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, ini dikisahkan dulu, ya, di surat Al-Baqarah, bahwa orang Yahudi itu, pengikut Nabi Musa waktu itu, dia senangnya mencari ikan di putaran Sungai Nil gitu, ya. Setiap hari mencari ikannya di situ seperti biasa. Namun waktu itu biasa, ya, setan datang situ untuk menggodanya. Pada hari Senin, ikan-ikan itu yang biasa banyak tidak ada gitu, ya. Ternyata beralih pada hari berikutnya, hari Selasa, hari Rabu gitu, beralih-alih. Sampai pada suatu hari Jumat, di mana hari Jumat itu kan merupakan hari suci gitu, ya, hari raya. Pada hari Jumat, ikan-ikan itu begitu banyak, ya, ketika mereka turun ke sungai, sehingga dengan mudah dia mendapatkan ikan. Akhirnya umat Nabi Musa waktu itu mohon agar hari ibadah itu dipindahkan ke hari Sabtu, karena pada hari Jumat begitu banyak ikan-ikan yang dengan mudah, ya, ditangkap di sungai Nil itu. Akhirnya Nabi Musa mohon kepada Allah, ya, untuk dapat dispensasi, ya, dipindahkan hari kebaktiannya itu pada hari Sabtu gitu, ya. Nah, beberapa minggu berjalan, tiap hari Jumat mereka diperbolehkan untuk tetap cari ikan gitu, ya. Ternyata digoda lagi oleh setan. Ikan yang biasa banyak pada hari Jumat itu ternyata tidak ada gitu, ya. Ternyata adanya pada hari Sabtu. Jadi pindah ikan-ikan itu banyaknya pada hari Sabtu. Maka memohon lagi gitu, ya, si umat Nabi Musa itu agar ibadahnya, ya, dipindahkan ke hari hari Minggu gitu, ya. Karena ikannya yang paling banyak adalah di hari Sabtu.
dia memohon lagi kepada Allah. Allah yang Maha Pemurah berkenan ya mengabulkan. Bolehlah silakan pindah untuk hari Ahad untuk ibadahnya. Di hari Sabtu tenang gitu ya, asyik mansyuk, berpesta ria ya di sungai ini mencari ikan semuanya. Sampai suatu saat digiring lagi ikannya itu oleh setan gitu ya ke hari berikutnya. Hari Sabtu jadi sepi, nggak ada ikan. Mohon lagi kepada Allah. Nah, akhirnya permintaannya tidak dikabulkan karena dia tetap berbuat maksiat ya yang mestinya ibadah. Ini malahan berpesta pora gitu ya di sungai. Akhirnya waktu itu dilaknat lah gitu ya, menjadi kirodatan khasyin ya, menjadi kera. Nah ini ashabus sabti itu ya, orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Nah mereka belajar kepada sejarah barangkali gitu ya. Maka ada sebagian dari Yahudi maupun Nasara itu meninggalkan kitab mereka, kemudian dia mengambil atau mengimani Al-Quran ya sebagai kitab. Ayat 48 Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sungguhnya Allah, la yaghfiru an yushraka, la yaghfiru tidak yaghfiru mengampuni, la yaghfiru tidak mengampuni, ayyusyraka bahwa dipersekutukan, bihi dengan sesuatu, wa yaghfiru dan dia mengampuni, maduna zalik apa yang selain zalika itu, liman bagi siapa, ayyasha dikehendak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru tidak akan mengampuni ya ayyushraka, yaitu karena berbuat musyrik ya, berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik ya, liman yasha bagi siapa yang dikehendaki. Ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa dosa syirik, ada syirik, ada musyrik ya. Syirik itu perbuatannya menyekutukan gitu ya. Kalau musyrik itu orangnya, orang yang menyekutukan. Syirik perbuatannya, musyrik adalah orangnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan pada kita bahwa Allah dengan begitu tegas tidak akan mengampuni dosa yang diakibatkan oleh dosa syirik ya. Atau tidak akan mengampuni orang musyrik ya, orang yang melakukan perbuatan syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu ya, dosa selain syirik. Bahkan ada yang bertanya waktu itu kepada Rasul, bagaimana ya Rasul dengan dosa zina dan membunuh, apakah akan diampuni gitu ya. Nah, kata Rasul, dosa tersebut itu akan diampuni. Nah, karena dosa membunuh dan zina itu kan termasuk kabair ya, dosa-dosa besar. Tapi dosa tersebut itu akan diampuni oleh Allah ketika pelakunya memang benar-benar untuk taubatan nasuh. Nah, ketika berbuat musyrik dan dia belum sempat bertaubat, belum sempat kembali kepada Allah, kemudian dia mati gitu ya, meninggal,
maka dosa tersebut itu tidak akan diampuni Allah SWT. Maka kita mesti untuk menjauhkan diri kita ya dari perbuatan-perbuatan syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, itu dosa syirik. Dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi jauhkan diri kita ya dari perilaku ataupun perbuatan-perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ataupun dengan sifat. Barangkali itu saja hadirin rahimakumullah yang disampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah bagi kita. Kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Kemudian kita menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa ya. Termasuk di sini adalah perbuatan syirik yang sangat besar dosanya. Demikian yang disampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.